yang tadi adalah istilah-istilah yang suatu gerakan ya, suatu orang-orang ini pengen diakui, ingin mengatakan bahwa itu adalah hak azazi dia gitu. Karena ternyata ada kayak di luar negeri, di negara-negara maju itu ketika dia diakui dia homoseksual, justru dia merasa kebahagiaannya meningkat gitu ya. Karena kalau di Indonesia karena kita adalah orang beragama, jadi kita memang benar-benar tidak memberikan peluang ya. Jadi akhirnya dia banyak yang mengalami depresi. Nah, jadi orang-orang ini sering mengalami depresi, menyakiti diri sendiri, menyalahgunakan zat ya, dan ada ide-ide suicide. Kemudian eh, ada istilah homofobia juga ya. Adanya fobia terhadap orang-orang homoseksual dan transfobia, fobia terhadap orang-orang transseksual. Nah, jadi sering juga orang-orang ini mengalami isolasi sosial, penolakan, dan lain-lain. Jadi ada orang-orang ini sebagian itu malah ketika dia disuruh untuk menjadi heteroseksual, malah itu yang membuat dia semakin depresi gitu. Ya, bagi mereka yang ego sintonik, yang betul-betul dia merasa dia memang dirinya seperti itu, dia tidak mau berubah. Nah, ketika kita paksa dia untuk berubah, justru dia mengalami depresi. Ya. Nah, tadi ini teori-teori homoseksualitas tadi sudah saya terangkan sebagian, yaitu teori biologi, psikoanalitik, pembelajaran sosial. Nah, itu yang mungkin kombinasi dari hal-hal tadi yang mungkin memunculkan seseorang untuk menjadi homoseksual. Nah, jadi apa namanya keberhasilan terapeutiknya memang agak kurang ya, minimal. Tetapi pada yang lebih banyak berhasil adalah yang kaum biseksual. Biseksual ini artinya dia suka sesama jenis dan juga suka dengan jenis yang berbeda. Nah, jadi apa yang penting sekali kita lakukan adalah pencegahan melalui identifikasi dini dan pengobatan pada anak. Karena seperti seperti penyakit ya. Kalau sedini mungkin diobati, maka keberhasilan terapi lebih baik. Misalnya penyakit kanker ya. Kanker kan kalau stadium 1 itu keberhasilan terapi lebih baik. Tapi kalau kita obati sudah stadium 3 dan 4 itu kemungkinannya akan sulit sekali untuk berubah. Apalagi dia sudah lama sekali mengalami itu. Nah, ini masalah yang sekarang adalah pornografi. Anak-anak yang saya pernah beberapa yang datang itu pertama kali kenapa dia menjadi pikirannya berubah itu adalah ketika dia menonton pornografi yang sex guy, yang homoseksual. Nah, sejak itu dia jadi berubah pikirannya. Jadi apa ada istilahnya oh kalau di psikiatri kita punya istilah addiction ya, adiksi. Nah, ketika kita menonton suatu pertunjukan pornografi tadi, maka akan menimbulkan peningkatan dari neurotransmitter dopamin. Nah, neurotransmitter dopamin ini adalah neurotransmitter yang membuat diri kita semangat, senang, bahagia, bergairah. Nah, ketika itu muncul kita akan mendapatkan reward. Reward itu adalah sesuatu yang diterima oleh otak kita berupa hadiah. Hadiahnya berupa apa? Berupa kenikmatan atau rasa senang. Nah, anak-anak yang menonton pornografi ini, mereka korteks prefrontalnya atau daerah otaknya yang berfungsi untuk kontrol perilaku, nah itu sudah belum berkembang sempurna. Nah, berkembang sempurna, korteks prefrontal itu adalah usia, kalau untuk laki-laki usia 24 tahun. Jadi artinya masa remaja dan anak ini, ketika dia mendapatkan seperti addiction tadi atau peningkatan dari neurotransmitter dopamin tadi, maka dia ketika uh, withdrawal atau ketika dia sudah lama tidak menonton pornografi tadi, maka dia pengen lagi ada gejala withdrawalnya, putus zatnya, jadi dia pengen lagi nonton. Akhirnya hal itu yang memunculkan keinginannya menonton terus dan menimbulkan suatu kecanduan. Jadi beberapa dari teori juga mengatakan bahwa bisa dikaitkan dengan kecanduan juga, Mas. Nah, sekarang diagnosis homoseksuality di psikiatri ya. Sebenarnya dari tahun 73 itu masih diakui sebagai gangguan mental. Dan di ICD-10 yaitu PPDGJ ya yang biasa kita pelajari itu adalah suatu gangguan mental di F66.1 yaitu namanya ego dystonic sexual orientation.
Di DSM-4 itu dimasukkan di sexual disorders not otherwise specified. Namun di ICD-11 dan DSM-5 tidak nampak lagi kata-kata sexual orientation, namun dia dimasukkan ke kategori yang ketika dia mengalami masalah tentang mental dan emosional yang akibat dari homoseksualitasnya tadi, nah itu baru didiagnosa. Nah, ini yang ini F66 di PPDGJ atau ICD-10 ya, ada tentang ego dystonic sexual orientation, ada heteroseksual, homoseksual, biseksual dan lain-lain. Nah, ego sintonik apa itu? Ketika uh, ada perasaannya, perilakunya itu dapat dia terima sesuai dengan kebutuhan dan ego dia, kebutuhan egonya, tujuan egonya. Ya, artinya konsisten dengan citra diri dia. Sedangkan ego distonik adalah ketika dia punya perasaan, pikiran, perilaku, mimpi, kompulsi atau keinginan dan bertentangan dengan kebutuhan egonya. Nah, yang bisa kita obati adalah yang mengalami ego distonik ini. Ya, kenapa di psikiatri itu kok di DSM-5 sama ICD-11 itu kenapa sudah nggak ada lagi diagnosa itu? Sebenarnya diagnosanya ada, namun bukan dibuatkan kategori yang khusus. Itu karena mungkin di psikiatri ini adalah ketika gangguan apa disebut disorders atau gangguan mental itu kalau itu mengganggu kemampuan kognisinya, emosinya dan perilakunya. Ya, dan juga istilah disorders itu adalah ketika itu mengalami hendaya. Hendaya itu gangguan pada kehidupan dia sendiri, kehidupan orang lain. Nah, jadi kita lihat sebenarnya di kayak di negara maju mungkin sebagian dari mereka itu mengatakan mereka tidak mengalami gangguan. Nah, sedangkan kalau disorders itu adalah mengalami gangguan. Nah, itu yang mereka perjuangkan, ya. Kemudian kalau sebenarnya dilihat sebenar-benarnya, kalau kita lihat kemungkinan besar mengalami gangguan. Seperti yang diterangkan Dr. Revenal tadi, kita lihat bahwa HIV itu akan apa? Akan tinggi sekali pada orang dengan homoseksualitas ini. Nah, mungkin dia ada kekhawatiran juga ya kalau dia melakukan. Jadi istilahnya itu sekunder gitu, sekunder. Kemudian terapi-terapi homoseksualitas ini disebut sebagai conversion therapy, yaitu menggabungkan berbagai hal metode untuk bagaimana seseorang ini bisa mengubah orientasi seksualnya. Ya, tapi itu memang tidak mudah ya. Jadi ada namanya psikoterapi, metode medis berbasis agama dan lain-lain. Sampai bentuk operasi otak, pengebirian, kastrasi ya, kemudian hormonal, kemudian terapi aversi dengan sengatan listrik, diberikan obat-obat yang menimbulkan mual, hipnosis, konseling, intervensi spiritual, visualisasi, psikoanalisis, arousal, conditioning. Banyak sekali ya, jadi nggak bisa satu satu terapi saja, memang kombinasi dengan banyak terapi dan juga kerjasama dengan berbagai terapis ya, baik itu terapis psikiater, psikolog, eh, terapi religi dan lain-lain. Ya. Nah, dari kesimpulan, insiden HIV ini lebih tinggi pada laki-laki yang homoseksual dibandingkan laki-laki heteroseksual. Dan sekarang insiden homoseksual ini cenderung mengalami peningkatan. Dan etiologinya sebenarnya kombinasi dari faktor genetik, biologi, psikoanalitik, psikososial, dan lingkungan. Jadi sebenarnya faktor superego ini sangat berperan untuk kontrol superego seperti agama gitu ya. Dalam psikiatri